ketika kita ngedidik orang, ketika kita hire orang, masih perlu nggak sih kita ngelihat IPK-nya yang 3,8 atau 4 cum laude sempurna itu gitu ya? Gue mulai agak mempertanyakan itu sih, Len. What do you think? Kan lu kan Miss Asesor 2025 sampai 2026. Ya itu makanya kan kayak potensi psikologis aja kan perlu, tapi sudah bukan satu yang major. Jadi ada juga yang harus dites lagi selain si tes potensi IQ itu gitu. Tapi kalau IQ emang udah 76 ya udah nggak bisa dipatain gitu Ya, kan. kita juga nggak sampai ke situ. Tapi dalam pengertian gini, banyak, nggak usah gitu ya, ada dalam keluargaku juga begitu, pinter pada saatnya dulu secara akademis, tapi dia tidak bisa mengaplikasikannya kepada dunia nyatanya. Ya udah lebih baik lu kembali ke kampus menurut gue. Oke. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang emang jago di akademis, kemudian dia nilainya bagus, terus kemudian dia mungkin tidak, maaf ya, nggak tahu ya, aku juga, tapi tidak cerdas secara emosi juga, dia nggak punya pembawaan yang menarik untuk bisa bekerja di luar hal-hal yang sifatnya akademis, ya balik aja ke dunia yang dia bisa, yang dia, jadi pinternya kepake. Kalau enggak, jadi kayak nggak pinter. Menurut gue gini, pinter, tapi di tempat yang salah nggak pinter lu. Ya udah, balik aja lagi ke kampus. Nggak heran dosen-dosen isinya orang-orang yang pinter tapi nyebelin, Len, kalau lu pikirannya kayak begitu. Dosen is a superstar gitu loh di dalam. Gue jadi dosen, menurut kamu IPK gue gede? Enggak. Makanya ada orang pinter tapi bukan dukun ya. Ada orang pinter tetapi begitu dia terjun ke masyarakat ya dalam bentuk pekerjaan atau dia sebagai seorang person aja gitu, dia gue harus bilang dia tidak terampil di lingkungan sosial. Ya kan itu kan lu menyarankan ya udah balik aja ke kampus. Ya kali. Emang biasanya begitu emang. Gitu kan. Saya mengalami soalnya sebagai dulu pernah jadi dosen gitu emang. Jadi emang maksud gue gini, kalau sekarang kan dengan berkembangnya teknologi yang bisa membantu masalah teknis, masalah materi-materi yang kayak begitu, benar atau salah, tapi paling enggak akhirnya kan kita pinter apa nih, pinter otak doang. Nah itu yang akhirnya kemungkinan jadi tidak bisa terlalu, bukan populer ya, tapi bisa adaptasi luas dengan situasi-situasi yang fluktuatif gitu, yang kadang-kadang nggak bisa dipakai dengan satu kali satu, tapi mungkin dengan kondisi gini kita memang lihat lu perlu intuisinya, lu perlu lebih ke sosialnya kan memang begitu. Jadi kalau pinter secara kognitif doang, secara intelektual doang, emang sekarang bukannya nggak kepake, ya pasti kepake. Di mana? Ya gitu. Di penelitian. Dan Indonesia fokusnya bukan di penelitian saat sekarang gitu. Ya. Oke. Kita tuh dulu ada satu buku yang ditulis oleh orang Jepang yang mengatakan bahwa A student works for C student. Menurut gue dia dapat nilai C karena dia begaul. Ya kan? Ada ruang untuk tidak perlu hanya A doang di kampus misalnya atau di sekolah. Dan menurut gue itu sekarang berlaku saat ini. Karena udah terbukti banget yang pinter malah menyakiti gue pembayar pajak. Gue sakit hati dan gue bodoh gitu kan. Semua orang tahu bahwa gue bodoh banget. I hate school gitu. Tapi begitu gue kerja, gue menyadari bahwa sekolah itu penting. Betul. Nomor 2, nggak usah pinter-pinter. Menurut gue ya. Jatuhnya akhirnya menurut gue pinter satu hal, cerdas itu lebih. Bedanya apa sih? Pinter itu emang secara udah dilahirkan adalah dia punya udah bagus. Tapi kalau cerdas adalah kemampuan, kalau orang bilang smart lah sama clever. Kan beda gitu kan. Jadi dia bisa tuh kalau jelek-jeleknya dikit jadi bulus gitu ya. Jadi lebih cerdik gitu kan. Tapi artinya apa? Artinya dia bisa nih nggak stuck sama apa yang diyakini 1 tambah 1 adalah 2 ya gitu. Karena probabilitasnya banyak, variabelnya banyak. Nah itu orang yang lebih cerdas karena ya sama kayak orang di setiap orang yang rame jualan, dia jualan juga nggak? Jualan.
Daripada dia cari di situ rame, jangan jualan di sana udah banyak tuh dia tadi cuma sepi, ya emang gak bakal laku. Ya. Siapa yang mau ke sana? Ya. Kan harusnya cerdas. Ya. Jadi karena sekarang gini, dari zaman gue masih kecil sampai sekarang itu wajib banget tuh nilai di rapot tuh mesti bagus. Dan menurut gue itu harus sekarang orang berpikir ulang. Gue nggak bilang di stop ya, tetapi berpikir ulang karena nanti dunia ini akan dipenuhi dengan orang yang pintar secara konsep, tetapi tidak ada doer. Kita perlu banget merubah isi kepala kita gitu ya. Gak apa-apa anak itu pintar tapi dia survive dalam hidup. Gak pintar maksudnya? Iya, gak apa-apa, gak pintar-pintar banget tapi dia survive dalam hidup. Jadi kemarin tuh gue nonton wawancara direktur salah satu perusahaan besar di Indonesia. Dia bilang saya tidak mencari pegawai yang pintar tetapi yang paling penting adalah integrity. Yes. Walaupun integritas tuh itu adalah salah satu hal yang paling susah ya. Diukur tuh paling susah. Tapi menurut gue ya satu integritas karena itu selalu ada di BUMN apalagi ya itu selalu ada. Tapi satu itu menurut gue juga sama komit sih sebenarnya. Karena apa yang lu pelajarin kemudian komit nggak kemudian akan digunakan. Kalau enggak kan mubazir, sayang. Walaupun gue dulu pernah juga mubazir, orang bilang karena kok nggak jadi psikolog gitu ya, ada berapa tahun tidak digunakan. Tapi sebenarnya dasarnya kan ada. Jadi pinter, nggak pinter-pinter amat, tapi dia punya komitmen melakukan integritas, menurutku, dan yang kayak tadi lu bilang sebenarnya, tujuannya apa? Gitu kan? Kalau emang kita nggak punya tujuan, ilmu apapun nggak jadi apa. Jadi konsep aja. Kalau jadi konsep aja. Ya, gue setuju banget untuk orang tuh mesti visioner gitu loh. Jadi harus tujuannya apa, dia tahu tujuannya apa, dan dia happy dengan tujuannya itu gitu. Iya. Karena kan kita juga banyak banget ya, lo deh di kalangan musisi gitu, kuliahnya apa, ujung-ujungnya main musik gitu kan. Dan di musik itu dia bahagia gitu. Kelihatan banget dia bahagia, dia bisa berkarya gitu kan. Dan beda. Musisi yang juga punya dasar keilmuan sama musisi yang nggak punya dasar keilmuan, ketika dia menghadapi orang lain kadang-kadang berbeda, kadang-kadang ya. Tapi kalau dia upgrade terus dirinya, memang bisa akan tampil lebih baik gitu kan. Makanya sebenarnya adalah pintar akademis satu hal, tapi bagaimana kemudian dia mengupgrade dari sisi sosial, soft skill dan segala macam itu hal lain lagi yang menurutku sekarang itu jadi lebih penting. Empati. Karena tadi lu ngomong merasakan gitu, empati, perlu empati gitu. Kenapa? Kalau kita nggak bisa menaruh rasa kita pada orang lain, sebenarnya kita mau bikin apa? Kita mau bikin buat siapa? Dia juga mau berkorban untuk bekerja lebih supaya lingkungannya bisa menikmati ilmunya dia gitu kan. Kira-kira empatinya jadi begitu kan ya? Iya, jadi kan maksudnya lu kalau istilahnya ada orang gini, lu pinter-pinter sendiri. Nah, itu dia tuh. Ya kan, lu pinter-pinter sendiri artinya apa? Ya udah dia dengan egonya dan keilmuannya yang nggak bisa dibagi ke orang lain. Terus gunanya ilmunya itu apa? Hanya dia dan Tuhannya yang tahu gitu kan. Ilmunya mau ditaruh di mana? Gitu. Terus endingnya adalah orang juga nggak akan angkat topi karena dia pinter. Jadi sekarang LPDP yes or no? Itu sih sebenarnya tetap harus ada ya, beasiswa tuh harus ada, yes. Tapi kan sekarang dengan adanya masalah itu, akhirnya kan diperbaiki lagi kan, sistemnya diperbaiki. Kemudian yang namanya pengabdian secara jelas gitu apa, nah itu kan mungkin ya gue nggak tahu, nggak pernah baca ya, tapi apa? Jangan-jangan pengabdian yang tidak sustain itu dulu emang diterima, ya dilakukan saja. Ada yang pengabdiannya melakukan talk show. Bo, berarti gue mengabdi, gue selama berpuluh-puluh tahun talk show, men. Makanya, tapi kalau itu memang tidak pernah jadi ukuran yang jelas, jangan-jangan ya nggak apa-apa gitu. Jadi makanya gue bilang, kalau diperbaiki semua, maksudnya gini, gue rela-rela aja, kita bayar pajak untuk demi Indonesia generasi muda yang lebih bagus, why not? Belajar sampai ke negeri Cina kalau zaman dulu bilang gitu kan, mau kemana aja bisa. Tapi at least ya itu tadi, butir-butirannya itu yang mungkin, makanya sekarang katanya lagi diperbaiki, mungkin butiran-butiran itu yang memang harus diperbaiki supaya jelas. Sama kayak orang dikasih pinjeman deh gitu kan, nanti pinjemannya ini ya apa, kan jelas nih
termin 1, 2, 3, misalkan itu kan semua ada gitu. Ya. Kalau gue nggak setuju lo LPDP. No, karena jadi gini aja, beasiswa untuk sekolah di negara kita. Oh iya. Nggak pakai keluar negeri gitu. Karena dengan hashtag kabur aja dulu ya, gue tuh jadi meragukan orang mau keluar negeri tuh apa gitu. Jadi dapat beasiswa kayak kita dulu Len, dapat beasiswa kuliah di UI, kuliah di UGM, kuliah di USU gitu ya, di tanah air kita gitu, sehingga kualitasnya universitas kita juga naik dong, isinya orang bagus, bener. Tapi ada beberapa master subjek yang memang nggak ada di Indonesia gitu. Ya, tetapi jadi emang harus keluar. Mereka yang mau keluar negeri itu harus lewati beberapa ini dulu gitu, tahapan dulu. Oh iya, ya makanya sebenarnya gini, kalau keluar negeri tuh kan sebenarnya banyak ya, selain LPDP kan ada yang dulu ya Fulbright ya kan, macam-macam gitu kan. Sebenarnya juga yang namanya uang dari mana aja untuk pendidikan itu kan bagus gitu ya, mau belajar di mana aja kalau gue sih enggak, tapi enggak masalah gitu ya. Tapi balik ya memang sih kita di negara kita gitu yang dibutuhkan tuh seperti apa. Dunia pendidikan yang dimau itu seperti apa, karena banyak juga kan kita ngelihat sebenarnya uang ini nih daripada ngeberangkatin orang ke luar negeri misalnya gitu sama istrinya sama anaknya, kenapa nggak buat pendidikan sebenarnya harusnya semua punya porsinya ada dan jelas. Karena salah satu alasannya karena Indonesia tidak punya fasilitas yang sesuai dengan ilmu saya. Ya lu ngambil ilmunya yang nggak tepat guna buat di Indonesia. Makanya kan balik lagi sekarang kalau orang pintar, balik lagi kita ke tadi itu, pintar itu dia juga punya tujuannya apa. Jangan sampai pintar terus cerdas, cerdik, bulus kan. Aduh, gitu. Jadi emang makanya si orang yang mau ngambil juga please tulus untuk mengabdi karena dia pintar, makanya dia pengen lihat orang Indonesia lebih maju, punya visi ke depan, dia punya integritas, dia punya komitmen untuk Indonesia karena dia ambil itu. Kemudian juga yang mau memberikan juga apa yang dibutuhkan, makanya diberikan. Jangan memberikan kepada orang yang salah. Salah karena apa? Ya mungkin karena kurang datanya apa. Gue rasa harus ada alat ukur yang bisa mengukur integritas mereka, seberapa jauh mereka cinta sama tanah air. Coba deh dites Pancasilanya apal apa enggak gitu. Ya sebenarnya harusnya sih semua ada pasti, mestinya ada. Aku nggak tahu urutannya gimana, tapi harusnya ada karena dulu mau jadi pegawai negeri, sekarang juga pegawai negeri, mau jadi dosen kan dulu juga sama, pakai segala macam, ada P4, ada screening tes, ada segala macam tuh susah gitu, nggak segampang itu. Kalau mau gampang ya menjadi orang kaya punya duit berangkat sendiri. Yes, udah selesai banget gitu. Itu kita nggak bisa kutak-atik deh, ya. Tapi kalau masih pakai pajak aku, ya di bulan Maret kita dikejar-kejar untuk setor SPT. Cortex. Enggak rela gue. Oke guys, ini sih sebetulnya talk show-nya pantesnya pakai hashtag Save Indonesia dari anak muda yang bulus katanya Bu El. Oke, sampai ketemu, bye.